Ya, pada malam hari ini kita akan mendeklarasikan satu dukungan tim Metal Squad yang ada di Minahasa Selatan untuk mendukung sosialisasi program dan tim pemenangan untuk baik untuk 01 terlebih khusus nanti untuk Ibu Sandra dan secara keseluruhan nanti ini bekerja Metal Squad yang akan kita terus gaungkan ke yang ada di Minahasa Selatan dan sampai strukturnya nanti ke tingkat kecamatan bahkan sampai ke desa-desa. Sebelum acara pelantikan kita akan berdoa kiranya tim ini juga akan terus memberikan sumbangsinya bagi 01 Jokowi lagi secara khusus, dan dipastikan 17 April 2019 kerja kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dilantik, diresmikan, disahkan sebagai satu upaya untuk sosialisasi 01 Jokowi lagi, yang anak muda untuk Jokowi ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang Tuhan kehendaki bagi kami semua, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan Yesus Selamat kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita sungguh berbangga sebenarnya karena ketika kita melihat dalam proses perjalanan ada anak-anak muda yang penuh dengan semangat melihat persoalan-persoalan bangsa ini yang kemudian menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik dan positif yang dapat dipersembahkan kepada masyarakat. Karena ketika mereka melihat bahwa sering ada kesan bahwa anak muda ketika dalam masa mudanya hanya menggunakan usianya untuk kegiatan-kegiatan yang negatif, mereka patahkan semua itu dengan mengatakan bahwa kami anak muda siap untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Dan itu muncul kepada generasi muda yang ada di daerah Tompasok Baru yang mengawali terbentuknya Metal Squad yang kemudian dikembangkan untuk berada di seluruh pelosok Minahasa Selatan yang pada hari ini kemudian akan dilantik atau dikukuhkan menjadi pengurus Metal Squad Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan seorang pemuda yang gagah berani yang bernama Norman Semarau. Beliau ini yang kemudian melakukan kepedulian yang luar biasa, memanggil rekan-rekannya dan mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita pun mampu untuk melakukan kegiatan positif, kita pun mampu untuk melakukan hal yang terbaik. Sehingga lewat perjalanan panjang melalui diskusi bersama, maka kita sepakat untuk mengembangkan itu, dan ternyata dari mereka semua ini pun memiliki semangat dan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa ketika terungkap dalam diskusi-diskusi yang mereka lakukan. Sehingga ini pun sudah direncanakan, ada banyak kegiatan yang harus mereka lakukan dan akan mereka lakukan, dan supaya bersama-sama dengan ini mereka mampu untuk menjadi anak-anak yang terbaik dan kemudian mendapat dukungan dari semua masyarakat. Bahkan ketika menghadapi kancah politik ini, mereka menyatakan bahwa ketika mereka melihat sosok yang tepat untuk tetap memimpin negara ini hanyalah Joko Widodo. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan adalah ketika melihat Bapak Joko Widodo yang harus tepat untuk menuntun bangsa ini, bangsa kita, karena mereka tahu bahwa di tangan presiden yang ada kita sekarang ini yang berbicara NKRI, berbicara Pancasila sudah final dan tidak dapat digugat dengan konsep apapun juga untuk dimasukkan di negara ini.
itu pun berkembang dalam pikiran-pikiran mereka, sehingga pada kesempatan ini sungguh luar biasa ketika mereka dengan semangat berada bersama dengan kita semua di tempat ini untuk dilaksanakan pelantikan. Dan orang Minahasa ketika menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, dia hanya berdasarkan 3 hal: kemampuan ngaasan, keter, dan niatean. Itulah yang kemudian mendorong orang Minahasa untuk memilih pemimpin yang terbaik. Sehingga di era sekarang ini justru ketika ada upaya-upaya untuk melewati proses demokrasi ini dengan cara melakukan tekanan-tekanan politik, itu sangat tidak bermanfaat dan tidak boleh berlaku lagi di tanah yang kita cintai ini. Mari tetap kita tunjukkan semangat kita sebagai orang-orang yang telah mendahului demokrasi di negara kita ini, sehingga kita semua melangsungkan pesta demokrasi nanti kita pada tanggal 17 April berlangsung dengan baik, jujur, dan adil. Surat keputusan nomor 01 pemenangan garing angka Romawi 3 garing 2019 perihal penetapan struktur organisasi Metal Squad Minahasa Selatan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan pembacaan sumpah janji Metal Squad Minahasa Selatan yang akan dibacakan oleh Ketua Norman Sumarro yang akan diikuti oleh anggota-anggota. Sumpah janji Metal Squad Minahasa. Menjunjung tinggi dan akan mempertahankan dengan sepenuh hati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjaga nama baik Metal Squad di tengah-tengah masyarakat. Mensosialisasi program Jokowi. Mengabdi dengan hati untuk sesama. Strategi apa kira-kira yang sudah dibangun oleh Metal Squad lewat pembentukan ini? Saya kira kalau bicara strategi memang telah juga dibicarakan sebelum ada pelantikan, yaitu bagaimana kemudian Metal Squad ini nanti akan bergerak pada kalangan anak muda, sehingga dari berbagai kegiatan ini nantinya mereka akan melaksanakan menarik minat dari anak-anak muda untuk bergabung bersama-sama dalam rangka pemenangan Jokowi. Apakah ada target dari tim Metal Squad? Target dari Metal Squad adalah untuk Sulawesi Utara secara khusus Minahasa Selatan Jokowi harus menang. Harapan untuk anak muda yang khususnya ada di Mingsel? Ya, untuk anak muda yang ada di Mingsel adalah agar supaya kemudian anak-anak muda ini terdorong melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang membangun minat dan bakat anak muda, yang kemudian nanti mereka akan berkembang dari berbagai kerja-kerja atau kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Dan kita harapkan semua anak-anak muda yang ada di Minahasa Selatan ini menjadi generasi-generasi yang kemudian akan menunjukkan bahwa kita punya eksistensi sebagai orang Minahasa Selatan dalam membangun negeri kita di Minahasa Selatan. Sulut hebat bekerja buat rakyat.